Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada momen video ini saya akan menjelaskan tentang delay gitu ya. Bagaimana nanti pengukuran delay pada konsep jaringan VoIP gitu ya. Dan sebelumnya kita udah bahas tentang throughput. Jadi topiknya sekarang adalah delay. Oke, dengan skema yang sama di mana antara host sama server ini ya itu seolah-olah terhubung langsung gitu ya. Tapi ini secara virtual dan menggunakan jenis network adapternya VMnet 8. Nah, kemudian di sisi server juga menggunakan VMnet 8. Kita bisa cek IP-nya, IP config ini ya. Kita arahin ke VMnet 8. IP-nya 192.168.236.1 udah sesuai yang miliknya host, dan nanti kita akan cek juga IP dari servernya. Oke, kita jalankan, kita login. Oke, IP-nya belakangnya 128. Sebelum saya bahas tentang pengukuran delay-nya, tentu kita harus tahu dulu apa sih delay itu ya. Nah, delay atau latensi merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Ya, lebih sederhananya, waktu yang dibutuhkan dalam pengiriman data itu ya. Karena dalam proses pengiriman data itu butuh waktu. Sedangkan delay dapat dipengaruhi oleh jarak ya. Jadi semakin jauh jaraknya, tentu waktu yang dibutuhkan semakin banyak. Tentu nilai delay-nya juga akan semakin besar. Kemudian tentang media fisik. Lalu juga ada kongesti atau juga waktu proses yang lama. Tentu ketika trafik dalam suatu jaringan itu padat, nah ini akan mengakibatkan pengiriman data ke tujuannya juga akan mengalami delay gitu ya. Tentunya juga akan lebih lama pengiriman datanya ketika trafik itu padat. Oke, teknisnya juga sama ya, sama seperti kita melakukan pengukuran throughput sama paket loss ya. Jadi kita akan menggunakan 2 user, kita ukur delay-nya, dan nanti juga akan menggunakan 4 user dan kita ukur delay-nya. Oke, perlu diingatkan kembali antara softphone ini gitu ya, itu terinstall di laptop yang sama. Itu artinya informasi itu ya akan dikirim gitu ya dari host menuju ke server, sama server nanti data itu akan diteruskan kembali menuju ekstensi yang dituju gitu. Kita akan misalkan di sini Slide telepon ke 3CX gitu ya, yang sama-sama berada di satu laptop. Slide itu akan mengirimkan suara gitu ya. Nah, di mana alurnya dari host kemudian ditujukan ke server, lalu sama server akan dikembalikan lagi ke laptop dan diarahkan ke 3CX gitu ya. Yang mana 3CX ini satu laptop dengan slide. Nah, kita bisa ngukur delay-nya dari kondisi pengiriman data dari host ke server, atau juga pengiriman data dari server ke host. Seperti itu. Ya, nanti kita akan coba dulu pengiriman data dari host ke server ya, dengan 2 user sampai dengan 4 user. Oke, kita mulai aja. Jadi di video ini tidak diterangkan cara konfigurasi softphone-nya dan cara menambahkan ekstensi di server ya. Jika Anda belum melakukan itu, bisa ditonton video saya sebelumnya. Oke, jadi ini saya akan memastikan dulu Slide, 3CX, microSIP, dan Zoiper ini sudah terhubung ya, sudah terhubung dengan server dan siap untuk berkomunikasi. Oke, Slide sudah ready, 3CX pun sudah on hook, kemudian microSIP-nya juga sudah online statusnya, dan di sisi Zoiper versi 3 ini
Oke, udah centang hijau ya. Ya, oke. Jadi sekarang kita jalankan aplikasi Warsaknya. Kita akan lakukan pengamatan selama 10 detik dan saya akan berbicara gitu ya. Berbicara terus-menerus selama 10 detik. Nanti kita akan ukur delaynya. Jadi saya siapin dulu gitu ya, pengukuran delay dari data dari host ya ke server gini ya. Kemudian ini nanti kita akan cari delay rata-ratanya. Oke. Kemudian ini untuk 2 user itu ya. Berapa delay rata-ratanya, dan 4 user berapa delay rata-ratanya. Oke, ini Warsaknya udah siap. Sekarang kita akan telepon ke 3CX oleh S-Lite 102. Saya angkat. Saya akan melakukan pengamatan. Halo, 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 tes, 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 halo, 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 tes, tes, kita cek. Oke, udah sekitar 10 detikan ya. Oke, ini kita akan simpan. Ini saya hapus saja. Saya namai 2 user. Oke. Lalu saya jalankan Core SIP telepon ke Zoiper. Saya cek dulu. 103. Oke, saya cek dulu. Saya coba telepon. Saya akan coba telepon dari IP. Saya. Oke, saya akan lakukan pengamatan lagi. Saya tunggu. Halo, 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 tes, 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 tes. Halo, 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 tes, 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 tes. Kita cek. Oke, sudah 10 detik ya. Saya matiin. Oke, ini udah 10 detik. Pengamatannya ini saya namai 4 user ini ya. Oke, saya akan buka data yang dari 2 user dulu. Ini berarti ini saya hapus dulu ya. Oke, saya buka ya. Karena kita bahasnya sekarang adalah jadi pembahasan kita adalah tentang delay ya, dimana delay itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mentransferkan data dari sumber ke tujuannya. Jadi saya sarankan untuk Anda menampilkan data time deltanya gitu ya. Oke, lalu konsepnya tadi kita akan mengukur delay dari sisi servernya, di mana itu terjadi proses pengiriman data dari host ke server. Tentu kita akan lakukan filterisasi gitu ya. Filterisasinya kayak gimana? Berarti kita ketik IP.dst sama dengan IP dari servernya gitu ya. Kita coba kita ketik IP.dst
sama dengan 192.168.236.128 ini ya. Oke, ini saya tampilin dulu. Nah, di sini ada kolom nomor, time atau waktu ya, sumbernya, kemudian tujuannya, kemudian ada time delta, dan selanjutnya ada protokolnya. Protokol jelas karena kegiatan kita adalah berkomunikasi suara yang berbasiskan internet protokol atau VoIP gitu ya. Nah, maka protokolnya jelas ini bakalan UDP gitu ya. Itu flashnya ini artinya ukuran ya, ukuran per paketnya ini gitu ya. Jadi per paket, misal ini satu baris ini ya, ini yang kita anggap sebagai satu paket. Satu paket yang pertama ini panjangnya sebesar 214 gitu ya. Ini satuannya gitu ya. Nah, time delta ini apa gitu ya? Time delta ini selisih paket yang dikirim sebelumnya dengan kedatangan paket yang baru gitu ya. Nah, kenapa urutan paket yang pertama ini 0? Oke. Alasannya adalah ini paket yang pertama gitu ya, kedatangan paket yang pertama, di mana itu time delta ini kan mencari selisih dari paket sebelumnya. Nah, sedangkan ini kan paket yang pertama, paket sebelumnya nggak ada, makanya didefinisikan sama time delta ini 0 gitu ya. Nah, beda dengan paket yang kedua, kedatangan dari paket yang kedua, di sini time delta itu akan ada nominalnya, ada nilainya, di mana nilai ini diperoleh dari waktu kedatangan paket yang kedua dikurangi dengan waktu kedatangan paket yang pertama, ketemulah nilai dari time delta di paket yang kedua. Begitupun seterusnya, paket yang ketiga diperoleh dari waktu kedatangan paket yang ketiga dikurangi dengan waktu kedatangan paket yang kedua, maka ketemulah nilai ini ya. Bagi Anda yang belum ada kolom time deltanya, caranya Anda arahin ke frame di sini ya, sebelahnya frame ini Anda klik aja, lalu arahkan ke ini time delta from previous displayed. Kenapa kok nggak capture ya? Displayed ini adalah tampilan paket-paket yang setelah difilterisasi gitu ya. Ini kan kita udah melakukan filterisasi ya, makanya muncul di display. Nah, sedangkan capture ini paket-paket yang belum dilakukan filterisasi. Contohnya kayak gini, ini kayak ini nih, ini kan ini kita nggak melakukan filterisasi gitu ya, maka nanti akan muncul paket-paket yang nggak terfilterisasi. Kalau kita melakukan filterisasi ya, kita harus menampilkan time delta yang displayed-nya gitu ya. Itu sih. Oke. Semoga penjelasan saya mudah dipahami ya. Lanjut. Nah, mungkin ada pertanyaan, berarti time delta ini sama halnya dengan delay. Iya, benar. Ini time delta bisa dikatakan sebagai delay-nya. Bagaimana cara ngukur delay rata-ratanya gitu ya? Ya, tentu kita akan memproses data ini ya, kita rata-rata berapa nilainya. Tentu akan mudah jika kita menggunakan aplikasi Excel. Berarti langkah kita harus ngerubah file ini ke bentuk Excel. Caranya ngerubahnya, kita pilih file, kita pilih export packet decision, kita pilih SCSV ini ya. Lalu kita namai dua user gitu ya. Kemudian kita simpan sebagai format CSV. Kita klik save. Oke. Kita udah melakukan tahapan praproses untuk mengukur delay di sisi servernya untuk dua user. Jadi kita sekalian kita akan buka juga yang 4 user gitu ya.
dan kita udah melakukan filterisasi. Nah, kita langsung aja kita convert ke bentuk CSV. Caranya juga sama kayak tadi. Oke, ini udah selesai, tinggal kita buka datanya. Tadi nyimpennya di mana, arahkan ke situ. Langsung aja kita open gini ya, kita double klik atau kita enter, akan langsung ngarah ke Excel. Oke, ketika kita buka pertama kali itu akan tampilannya seperti ini gitu ya. Nah, ini datanya ini masih kacau, semua masih gabung antara kolom nomor, kolom waktu, dan seterusnya. Jadi kita akan lakukan pengolahan dulu. Caranya gimana? Kita klik data, lalu kita double klik dulu ya kolom A, lalu kita pilih data, kita pilih text to columns, lalu arahkan ke delimit, kita next, kita arahkan ke koma centangannya ya, dan centangan tabnya ini dikosongin aja, langsung klik finish. Oke, ini udah selesai. Artinya data-datanya dari tiap kolom itu sudah terpisah. Oke, berarti kalau kita ngukur delay rata-rata, berarti tinggal kita average aja gitu ya, data kolom dari time deltanya. Tapi ingat, ini masih butuh diproses ya, ini masih titik dan kita nggak akan bisa diproses di sini. Jadi caranya kita akan rubah dulu ya, titik ke koma, kita blok aja kolom time deltanya semua, atau kolom E ini ya, kita klik, lalu kita tekan Ctrl plus H, lalu kita find weight-nya kita isi titik, dan replace-nya kita isi koma. Ini aja, kita klik replace. Oke, udah selesai, kita close saja. Nah, tapi ini belakang komanya masih nggak sama ya, kita samakan aja. Kita klik format cell, kita pilih number, kemudian ini kita decimal place-nya kita isi 5 gitu ya. Kita oke, sekarang udah rapi, udah 5. Nah, waktunya kita akan ngukur delay-nya gitu ya. Kita ketik delay rata-rata. Oke, sekarang waktunya kita ngetik sama dengan average gini ya. Oke, lalu kita mulai dari data yang kedua, paket yang kedua. Loh, kenapa kok nggak paket yang pertama gitu ya? Paket yang pertama ini belum bisa kita proses ya, karena apa? Nilainya 0. Ini belum mewakili dari delay sebenarnya. Jadi mungkin ada pertanyaan, kenapa kok nggak diproses dari paket yang urutan pertama gitu ya? Nah, time delta ini kan mencari selisih kedatangan paket dengan kedatangan paket sebelumnya. Nah, paket sebelumnya ini nggak ada, kosong, karena kan ini paket yang pertama, makanya time deltanya jadi 0 gitu ya, karena memang datanya ini 0 gitu ya. Nah, makanya ini nggak kita proses gitu ya, karena ini belum mewakili delay Mas Ian. Baru paket yang kedua ini gitu ya, udah mewakili delay dan udah sama kolom time delta ini udah dikelola, artinya udah dapetin nilainya dari selisih kedatangan paket dikurangi dengan kedatangan paket sebelumnya. Kita akan mulai mencari rata-rata delay, dimulai dari proses ini ya, paket yang kedua, kemudian hingga paket yang terakhir ini gitu ya. Kita enter. Oke, ini satuannya second, lalu ini kita rubah menjadi millisecond ini ya. Akhirnya ketemu nilainya ini 9,9 millisecond. Nah, total paketnya berapa sih? Ya, kita anggap total paketnya itu 1064 ya di sini ya. Tapi kan ini kepotong 2 gitu ya, kolom dan paket yang pertama yang kita nggak hitung gitu ya. Kita anggap paket pertama ini paket semu, anggap aja gitu ya, yang nggak perlu kita hitung dulu. Jadi total paketnya kita bisa katakan total paketnya itu 1062 gitu ya.
1062 paket. Nah, lanjut kita akan cari delay rata-rata dari 4 user. Oke, datanya masih kacau. Jadi ini kita rapikan dulu. Kita klik kolom A, pilih data, kemudian pilih text to column, kita pilih delimit, kita next, kita pilih koma, klik finish. Oke, udah sesuai. Lalu di sisi time deltanya kita klik, kita rubah ke bentuk ya koma ya, titiknya kita ganti ke bentuk koma, kita refresh all. Oke, sudah. Lalu kita rapikan dulu datanya, kita standarkan belakang komanya 5. Oke, sudah. Sekarang waktunya kita cari delay ya, delay rata-rata. Jadi kita ketik sama dengan average. Oke, lalu kita mulai dari ini paket yang kedua, kemudian kita proses sampai dengan paket yang terakhir. Oke, ketemulah nilainya ini second, kemudian kita rubah menjadi millisecond, kita kali 1000, ketemulah 4,9 atau 5 gitu ya, 5 sekitaran 5 ya, mendekati 5 millisecond. Dan total paketnya sebesar 2058 kepotong 2 gitu ya, kolom sama paket yang pertama, jadi 2056. Oke, di sini jelas ya. Ketika menggunakan 2 user, jumlah paketnya itu 1000 gitu ya. Lalu ketika kita menggunakan 4 user, jumlah paketnya 2000 ya, 2 kali lipatnya gitu ya. Tapi untuk pengukuran delay rata-ratanya ya, kalau menggunakan 2 user ini lebih besar ya dibandingkan ketika 4 user gitu ya. 4 user hanya 4,954 millisecond gitu ya. Artinya pengukuran delay rata-ratanya itu lebih tinggi ketika menggunakan 2 user dalam pengujian ini. Jadi sekarang kita udah berhasil melakukan perhitungan delay, teknisnya data yang dikirim dari host ke server gitu ya. Semoga aja video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.